ini ya, walaupun istilah diagnostik itu memang seringkali dikaitkan dengan profesi lain gitu, dan mungkin sama agak mirip-mirip tapi juga beda gitu ya. Tapi kita juga bisa belajar dari kisah dokter gitu. Ketika dulu pandemi, ketika dulu COVID gitu, bayangkan ada seorang pasien datang lalu bilang, dok, saya batuk gitu. Sudah berapa hari batuknya gitu? 3 hari dok gitu. Ada demam nggak? Ada gitu. Kemarin saya demam gitu. Lalu dokternya bilang, wah ini jangan-jangan COVID ini gitu. Lalu dokternya langsung memberikan obat-obat antibiotik sesuai dengan eh, ini ya apa namanya penyakit obat-obat yang untuk apa namanya pasien dengan COVID-19 gitu. Kira-kira dari kisah tersebut itu yang dilakukan dokter itu seperti apa kira-kira? Jadi pasien datang bilang, dok saya 3 hari gitu batuk, lalu 1 hari demam, lalu dokternya bilang, wah ini COVID nih, langsung dikasih obat. Bener nggak kira-kira? Oke, Bu Wenti tidak harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, harusnya apa yang dilakukan dokter? Kalau kita bicara COVID ya dulu. Hmm, menarik kesimpulan diagnosanya terlalu dini. Oke, bagus. Diperiksa dulu, bagus. Diobservasi, dicek. Oke, dicek. Diceknya dengan apa kira-kira? Kalau dulu ada tes. Nah, jangan-jangan kita selama ini seperti itu gitu. Misalnya ada murid di kelas gitu ya. Ketika kita tanya diem terus gitu. Wah, ini nggak bisa nih gitu anaknya, atau enggak kadang-kadang kita pakai ininya gitu. Wah, dia kuper gitu. Atau enggak misalnya gitu dia terlihat ada murid gitu ya waktu ngerjain sukanya apa ya sakunya apa sikunya gitu ya di meja. Wah, males males gitu. Nah, jangan-jangan selama ini kita melakukan seperti itu. Itu yang ringan gitu. Yang berat apa? Ketika kita tidak melakukan asesmen awal, lantas kita menganggap semuanya bisa. Nah, ngerinya seperti itu gitu. Semoga tidak terjadi gitu ya. Eh, Ketika kita misalkan di kelas 1, ini yang paling riskan tuh biasanya di kelas-kelas awal gitu. Kelas 1, lalu tiba-tiba ini baru setelah MPLS, lalu semuanya dikasih bundle. Dulu zaman ini ya tematik gitu. Semua dikasih bundle. Bener nggak itu kira-kira? Jadi tanpa melakukan asesmen awal, tiba-tiba semuanya dikasih soal yang sama gitu. Itu juga terjadi ketika dulu saya mengajar kelas 1. Saya yang seharusnya menjadi pendamping ABK cuma 2 orang. Lalu apa yang terjadi di kelas 1 awal-awal semester? Akhirnya yang ikut saya tuh ada 10 anak. Ternyata di luar ABK tidak bisa membaca juga gitu. Sedangkan sama gurunya sudah diberikan bendel berisi banyak kalimat. Bahkan soalnya itu bentuknya itu kalimat lalu tulislah apa isi dari cerita ini. Bayangkan itu berapa prosesnya. Pertama dia harus baca. Bacanya itu bukan satu kata, 2 kata, tapi satu cerita. Itu satu dulu, itu PR-nya. Oke, dia bisa paham mungkin kognitifnya berkembang gitu ya, jadi bisa paham. Tapi setelah itu dia harus menuliskan. Nah, PR lagi kan yang ketiga gitu. Padahal dia baca aja belum bisa gitu.
Nah, itu yang harapannya kita hindari gitu. Pentingnya sekali asesmen awal di mana supaya kita bisa memberikan apa ya, eh, pembelajaran yang sesuai gitu untuk anak-anak.